Di jalan hutan yang gelap dan tak tercantum di peta, seorang perempuan bule tersesat. Ia mengira tak akan selamat, sampai satu truk tua berhenti. Sebelum lanjut ke ceritanya, coba dong kalian absen di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Aku penasaran banget nih. Siapa tahu penontonnya dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pagi masih basah oleh embun ketika Dika menyalakan mesin truk tuanya. Suaranya berat, serak, seperti orang tua yang dipaksa bangun sebelum waktunya. Asap tipis keluar dari knalpot, bercampur dengan udara dingin yang menyelinap lewat kaca jendela yang tak pernah benar-benar rapat. Dika menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ritual kecil sebelum berangkat. Ia menepuk setir, kebiasaan lama seolah sedang menyapa teman seperjalanan. Truk itu bukan sekadar kendaraan. Ia adalah rumah berjalan, saksi hidup dari bertahun-tahun peluh, doa, dan harapan yang ia titipkan di sepanjang aspal. Jalanan panjang antar kota sudah ia hafal di luar kepala. Ia tahu persis lubang mana yang selalu tergenang saat hujan, tikungan tajam yang menyimpan bahaya bagi mereka yang terlalu percaya diri, serta warung kecil di pinggir jalan yang selalu buka sebelum matahari terbit, tempat kopi pahit dan nasi goreng sederhana terasa seperti jamuan istimewa. Di kursi sebelahnya tergantung jaket lusuh, penuh noda debu dan bekas hujan. Jaket itu telah menemaninya melewati malam-malam panjang ketika hujan membuatnya menggigil berjam-jam di balik kemudi, atau saat panas menyengat membuat keringat tak berhenti mengalir. Kesepian adalah penumpang setia. Ia datang tanpa diundang dan jarang pergi. Radio tua kadang menemani dengan lagu dangdut yang terputus-putus sinyalnya. Sesekali Dika ikut bersenandung pelan, bukan karena suaranya bagus, tapi karena diam terlalu sunyi. Di terminal atau pos istirahat, orang sering memandangnya sekilas. Seorang sopir truk dengan tangan kasar, kuku hitam oleh oli, dan wajah lelah yang dipahat matahari. Tak sedikit yang menganggapnya keras, tak berpendidikan, seolah hidupnya berhenti di balik setir. Dika sudah terbiasa. Ia tak pernah membantah. Baginya, yang penting muatan sampai tepat waktu dan keluarga di rumah bisa makan dengan tenang. Ia sering memikirkan anaknya yang masih sekolah, dan istrinya yang sabar menunggu di rumah kecil di pinggir kota. Setiap kilometer yang ia tempuh adalah janji. Janji bahwa lelah ini ada gunanya. Janji bahwa ia akan pulang, meski kadang terlambat, dengan cerita yang mungkin tak pernah ia ucapkan. Jauh dari jalan berdebu itu, Claire menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Perempuan bule berambut pirang itu berdiri di pinggir kota kecil, ransel besar di punggung, motor sewaan terparkir di sampingnya. Helm tergantung di setang, dan peta digital terbuka di layar. Ia memilih rute yang tak direkomendasikan brosur wisata. Jalan tipis yang memotong hutan dan perbukitan, ditandai garis abu-abu samar. Lebih lama, tapi lebih nyata, gumamnya dalam hati. Baginya, perjalanan bukan tentang foto indah di tempat terkenal atau checklist destinasi populer. Ia ingin bertemu kehidupan yang sesungguhnya. Ia ingin mendengar bahasa yang tak selalu ia pahami, mencicipi makanan yang namanya sulit diucapkan, dan merasakan jalanan yang tak selalu mulus. Claire percaya pada peta digital dan nalurinya sendiri, meski kadang sinyal menghilang dan arah terasa membingungkan. Justru disitulah letak petualangannya. Ia tersenyum setiap kali melewati desa kecil. Anak-anak berhenti bermain dan melambaikan tangan. Beberapa berteriak riang melihat orang asing lewat. Claire membalas dengan lambaian dan klakson kecil motornya. Hatinya hangat. Di negara asalnya, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Di sini, ia merasa dilihat, disambut, meski tanpa kata. Ia ingin melihat Indonesia dari dekat, tanpa pemandu, tanpa jadwal ketat, tanpa pagar tak kasat mata antara turis dan penduduk lokal. Angin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ada rasa bebas yang tak pernah ia temukan di negaranya. Bebas untuk tersesat. Bebas untuk berhenti kapan saja. Bebas untuk percaya bahwa jalan akan membawanya ke sesuatu yang berarti, meski ia belum tahu apa. Tanpa mereka sadari, dua dunia yang sangat berbeda itu sedang bergerak menuju satu titik yang sama. Aspal yang sama akan mereka injak, di waktu yang hampir bersamaan. Jalanan panjang menanti, dengan tikungan yang sama-sama menuntut kewaspadaan. Entah itu truk tua bermuatan berat atau motor kecil dengan ransel besar, keduanya hanyalah titik-titik kecil di peta kehidupan.
Tak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana di jalan sunyi, mungkin karena mesin mogok, hujan deras, atau sekadar berhenti di warung yang sama, akan membuka cerita baru. Cerita tentang kepercayaan antara dua orang asing, keberanian untuk menolong dan ditolong, serta pandangan yang berubah tentang siapa diri mereka sebenarnya. Jalanan panjang itu bukan hanya membawa mereka ke tujuan, tetapi juga mempertemukan dua hati yang sedang mencari makna, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sore turun perlahan, menebalkan bayangan pepohonan di kiri dan kanan jalan. Cahaya matahari yang tadi siang menembus dedaunan kini berubah temaram, seolah ditelan satu persatu oleh hutan yang kian rapat. Jalan tanah yang dilalui Claire semakin sempit, penuh kerikil dan bekas alur air hujan. Setiap kali ban motornya menghantam lubang kecil, tubuhnya ikut terguncang. Ia mulai mengurangi kecepatan, bukan hanya karena jalan yang buruk, tetapi karena perasaan asing yang merayap pelan di dadanya. Hutan terasa semakin sunyi. Burung-burung yang tadi ramai kini menghilang, digantikan suara serangga yang bersahut-sahutan. Claire melirik ponselnya sekali lagi, memastikan arah. Garis biru di layar masih menunjukkan jalur yang sama, meski sinyal semakin lemah. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rasa lelah. Ia sudah pernah melewati situasi serupa di negara lain. Tenang, Claire. Kamu baik-baik saja. Bisiknya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Tiba-tiba motor suaannya mulai batuk-batuk. Suaranya tersendat, tidak wajar. Claire refleks menarik gas sedikit, berharap mesin kembali stabil. Namun harapan itu pupus. Motor tersentak, lalu berhenti mendadak di tengah jalan tanah yang sepi. Keheningan jatuh begitu cepat, hampir menyakitkan telinga. Claire menatap setang motor, tak percaya. Ia menekan tombol starter sekali, 2 kali, berkali-kali. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menggerakkan dedaunan dan bunyi serangga yang semakin keras, seolah malam mulai menguasai segalanya. Ia menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. Tangan sedikit gemetar saat ia mengeluarkan ponsel. Layar menyala, lalu menampilkan ikon sinyal kosong. Baterai tinggal beberapa persen. Jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa percaya diri yang sejak pagi ia bawa, keyakinan bahwa semua bisa diatasi, perlahan runtuh, digantikan ketakutan yang menekan dada. Jalan itu terlalu sunyi. Tak ada rumah, tak ada lampu, tak ada tanda kehidupan. Hanya hutan yang menutup pandangan ke segala arah, menjulang gelap dan tak bersahabat. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, Claire merasa benar-benar tersesat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia menurunkan ransel, lalu duduk di pinggir jalan. Helm ia lepaskan, rambut pirangnya terurai kusut. Ia memeluk lututnya, mencoba menenangkan napas. Langit berubah semakin gelap, warna biru tua bercampur hitam. Sisa cahaya sore lenyap perlahan, meninggalkan bayangan yang menipu mata. Di kepalanya, kemungkinan terburuk mulai bermunculan. Malam di hutan, sendirian, tanpa bantuan. Ia membayangkan hujan turun, atau binatang liar melintas. Peta digital tak lagi berguna, dan nalurinya yang biasanya ia banggakan kini goyah. Setiap suara ranting patah atau gesekan daun membuatnya menoleh cepat, jantungnya melonjak. Ia menyesal telah memilih jalan ini, menyesal mengandalkan keberanian tanpa rencana cadangan. Waktu terasa berjalan lambat. Claire menatap jalan kosong di depannya, berharap melihat cahaya atau mendengar suara kendaraan. Harapan itu hampir padam ketika, dari kejauhan, terdengar suara berat yang asing namun meyakinkan. Bukan suara motor, bukan mobil kecil. Getaran itu merambat pelan di tanah, terasa hingga ke telapak kakinya. Ia berdiri refleks, menajamkan pendengaran. Tak lama kemudian, cahaya lampu kekuningan muncul, menembus sela-sela pepohonan yang gelap. Sebuah truk tua muncul dari tikungan, berjalan pelan seolah menghormati gelap dan jalan yang tak bersahabat. Suara mesinnya berat, konstan, seperti napas panjang yang tak pernah putus. Bagi Claire, suara itu terdengar seperti penyelamat. Namun rasa waspada tetap ada. Ia melangkah mundur sedikit, berdiri di samping motornya yang mati. Di dalam kabin, Dika fokus pada jalanan. Hutan di sore hari selalu membuatnya ekstra hati-hati. Lampu truknya menyapu jalan, hingga tiba-tiba menangkap sosok seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Dika refleks mengerem.
Ban truk berdecit pelan di atas tanah. Ia mencondongkan badan ke depan, memastikan apa yang ia lihat bukan bayangan. Lampu truk menyinari wajah Claire yang pucat. Mata birunya membesar oleh campuran lega dan cemas. Mesin masih menyala ketika Dika menurunkan kaca jendela. Udara malam masuk ke kabin. Ia menatap sejenak, membaca situasi. Motor di samping jalan, ransel besar, wajah orang asing yang jelas bukan penduduk sekitar. Di jalan sepi itu, hanya ada mereka berdua. Dua orang dari dunia yang berbeda, dipertemukan oleh jalan yang sama-sama keras dan tak terduga. Claire membuka mulut, ragu-ragu, lalu mengucapkan satu kata yang penuh harap. Help? Dika tak langsung menjawab. Ia menimbang, seperti yang selalu ia lakukan di jalan. Namun di balik wajah lelah dan tangan kasarnya, ada kebiasaan lama, tak membiarkan siapapun sendirian di jalan gelap. Ia membuka pintu truk, turun perlahan. Pertemuan yang tak direncanakan itu, di tengah hutan yang sunyi dan malam yang turun tanpa ampun, akan menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih besar dari sekadar satu malam. Bukan hanya tentang menemukan jalan pulang, tetapi tentang kepercayaan yang lahir di antara dua orang asing, dan cerita yang akan terus berjalan jauh setelah hutan itu tertinggal di belakang mereka. Claire berdiri beberapa langkah dari truk tua itu, tubuhnya tegang seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Nalurinya menyuruh mundur, menjaga jarak, bersiap lari jika perlu. Jalanan sepi seperti ini sering menjadi latar cerita buruk di kepalanya. Tentang orang asing yang tampak baik, tentang keputusan kecil yang berujung penyesalan. Ia menggenggam ponselnya yang hampir mati, jari-jarinya dingin dan lembab, seolah benda tipis itu masih bisa melindunginya dari apapun yang mungkin terjadi. Lampu truk menyinari tubuhnya dari samping, menciptakan bayangan panjang di tanah. Claire menyadari betapa kecil dan rapuh dirinya di tengah hutan yang luas dan gelap. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan napas yang mulai tak beraturan. Dalam hati, ia memaki dirinya sendiri, terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa petualangan selalu berakhir indah. Dika pun tak langsung turun. Tangannya tetap disetir, jari-jari kasarnya melingkar erat, seolah setir itu jangkar terakhir. Matanya tak hanya tertuju pada Claire, tetapi juga menyapu sekitar. Pepohonan, tikungan gelap, jalan kosong yang terlalu sunyi. Jalan hutan menjelang malam bukan tempat aman bagi siapapun. Ia pernah mendengar terlalu banyak cerita tentang perampokan, tentang orang yang berpura-pura butuh bantuan. Sosok perempuan asing di pinggir jalan membuatnya ragu. Bukan karena curiga semata, tapi karena takut salah langkah. Salah menilai. Salah percaya. Ia teringat wajah istrinya, pesan singkat yang selalu sama setiap sore, hati-hati di jalan. Kalimat sederhana itu kini terasa berat. Mereka saling menatap dari jarak aman, seperti dua hewan liar yang sama-sama waspada. Tak ada yang bergerak lebih dulu. Angin membawa bau tanah basah yang mulai menguat, pertanda hujan tak lama lagi akan turun. Keheningan terasa canggung, menekan, seolah menuntut keputusan. Kata-kata yang keluar akhirnya terbatas, terpotong aksen dan bahasa yang tak sepenuhnya dipahami. Claire mencoba menjelaskan, tangannya menunjuk ke motor, lalu ke mesin, lalu membuat gerakan menyerah. Broken, engine, stop, ucapnya terbata-bata. Suaranya tipis, nyaris kalah oleh suara angin. Dika mengangguk pelan. Ia tak sepenuhnya mengerti kata-katanya, tapi nada dan gestur tangan sudah cukup. Motor rusak. Perempuan ini sendirian. Ia turun sedikit dari kursinya, membuka pintu separuh, tapi masih berdiri di ambang. Matanya membaca situasi, bukan dengan logika rumit, melainkan dengan pengalaman panjang di jalan. Langit tiba-tiba pecah. Hujan turun deras tanpa peringatan, seperti tirai yang dijatuhkan paksa. Butiran air menghantam tanah, dedaunan, dan atap truk dengan suara riuh. Jalan tanah berubah licin dalam hitungan detik. Udara dingin menembus pakaian, membuat Claire menggigil. Ia refleks menutup kepala dengan ransel kecilnya, meski tahu itu tak banyak membantu. Dika memandang langit, lalu ke jalan yang mulai berlumpur, lalu kembali ke perempuan itu. Waktu berjalan cepat, dan malam semakin rapat. Dalam kondisi seperti ini, meninggalkan siapapun di jalan adalah undangan pada bahaya. Ia tahu itu. Ia pernah melihat akibatnya. Keputusan itu datang tanpa banyak pikir panjang, namun terasa berat. Dika membuka pintu truk sepenuhnya dan turun. Hujan langsung membasahi rambut dan bahunya.
Ia melangkah mendekat, menjaga jarak, lalu mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat tenang. Suaranya berat namun datar, tidak memaksa, hanya menawarkan. Ia menunjuk ke kabin truk, lalu ke arah jalan. Satu pilihan, naik. Itu berarti ia harus menyimpang dari rute pengiriman. Berarti terlambat sampai gudang. Berarti siap menerima wajah masam atasan dan mungkin potongan upah. Semua itu melintas singkat di kepalanya. Tapi meninggalkan seseorang sendirian di hutan saat hujan terasa jauh lebih salah. Ada batas yang tak bisa ia lewati, meski hidupnya sendiri tak pernah mudah. Claire ragu sejenak. Hatinya berdebat keras dengan dirinya sendiri. Namun hujan semakin deras, malam semakin gelap, dan pilihan semakin sempit. Ia menatap wajah Dika. Lelah, sederhana, tanpa senyum berlebihan. Ada ketenangan aneh di sana. Akhirnya, ia melangkah. Tangannya gemetar saat naik ke kabin sempit yang berbau solar dan kopi dingin. Bau asing itu justru terasa menenangkan, seperti tanda kehidupan nyata. Dika membantu menutup pintu. Bunyi pintu ditutup memisahkan dunia luar. Suara hujan di atap logam terdengar lebih teratur, lebih jauh. Di dalam truk, tak banyak kata. Claire duduk kaku, memeluk ranselnya. Dika kembali ke kursi kemudi, menyalakan wiper, dan menjalankan truk perlahan. Hanya ada suara mesin tua, gesekan wiper, dan hujan yang tak kunjung reda. Namun di keheningan itu, sesuatu berubah. Tatapan singkat saat truk mulai bergerak. Anggukan kecil, penuh makna. Rasa tegang perlahan mencair, digantikan kehangatan samar, bukan karena saling mengenal, tapi karena saling memilih untuk percaya, meski hanya sedikit. Mereka tak sepenuhnya saling percaya. Belum. Tapi di tengah hujan dan jalan gelap, mereka belajar satu hal sederhana dan penting. Terkadang keselamatan datang dari orang yang paling tak kita sangka, di saat kita paling membutuhkan keberanian untuk menerima uluran tangan. Malam menelan jalanan sepenuhnya, tanpa sisa cahaya selain kilatan lampu truk yang memantul di tirai hujan. Gelap di hutan terasa tebal, hampir berwujud, seolah menekan dari segala arah. Lampu truk memotong hujan seperti pisau tumpul, cukup untuk melihat beberapa meter ke depan, namun tak pernah benar-benar memberi rasa aman. Setiap tetes hujan memantul di kaca depan, berpadu dengan bunyi wiper yang bergerak tanpa henti. Jalan mulai menanjak. Tanah merah yang siang hari mungkin keras kini berubah menjadi lumpur licin. Truk tua itu menggeram pelan, berjuang melawan berat muatan dan kemiringan jalan. Dika memegang setir lebih erat. Urat di lengannya menegang, napasnya dijaga tetap teratur, terlatih oleh tahun-tahun mengemudi di medan yang tak bersahabat. Matanya tak lepas dari tikungan gelap di depan, membaca jalan bukan hanya dengan penglihatan, tetapi dengan ingatan dan insting. Di kursi penumpang, Claire duduk diam. Tangannya mencengkeram ransel di pangkuannya, tubuhnya ikut bergoyang mengikuti setiap guncangan truk. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tak berkata apa-apa. Ada kepercayaan sunyi yang tumbuh, meski rasa takut belum sepenuhnya pergi. Ia tahu, di jalan seperti ini, satu suara panik bisa merusak konsentrasi. Tiba-tiba, truk berhenti mendadak. Tubuh Claire terdorong ke depan, sabuk pengaman menahannya. Dika menginjak rem, matanya menyipit. Di depan mereka, lampu truk menyinari pemandangan yang membuat dadanya mengeras. Tanah longsor kecil menutup sebagian jalan. Batu-batu seukuran kepala, ranting patah, dan lumpur basah mengalir menuruni lereng, menghalangi jalur sempit yang menempel di sisi tebing. Di sebelah kanan, jurang dangkal menganga, cukup dalam untuk membuat truk terguling jika salah langkah. Dika mematikan mesin sejenak, lalu mengambil senter kecil dari dashboard. Ia turun, hujan langsung membasahi tubuhnya. Senter menyapu tanah, ban, dan pinggir jalan. Ia berjongkok, menyentuh lumpur dengan ujung sepatu. Ban belakang sudah mulai tergelincir, perlahan menyeret truk ke sisi yang salah. Tak banyak waktu untuk ragu. Turun, katanya singkat, tegas, tanpa emosi berlebihan. Claire membuka pintu dan turun. Sepatu ketsnya langsung tenggelam di lumpur dingin, membuatnya tersentak. Hujan semakin deras, memukul wajah dan punggung tanpa ampun. Rambutnya basah menempel di kulit. Jalan itu terasa hidup, licin dan berbahaya, seolah bisa menyeret siapa saja yang lengah. Untuk sesaat, ketakutan lama kembali menyeruak, bahwa ia seharusnya tidak berada di sini.
Dika naik kembali ke kabin, menyalakan mesin dengan hati-hati. Ia memberi isyarat pada Claire untuk berdiri di belakang truk. Tanpa banyak berpikir, Claire menurut. Ia menempatkan tangan di bak belakang yang dingin dan berlumpur. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena tegang. Truk bergerak pelan. Ban berputar, menyipratkan lumpur. Claire mendorong, kakinya beberapa kali hampir terpeleset. Napasnya memburu, dada terasa sempit. Truk maju setengah meter, lalu berhenti lagi. Mesin meraung sebentar, lalu meredam, seolah ikut ragu. "Dorong!" teriak Dika. Suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Claire mengerahkan seluruh tenaganya. Ia menundukkan kepala, mendorong dengan bahu dan lengan. Tangannya kotor, lengannya perih, lututnya nyaris ambruk ketika kakinya kehilangan pijakan. Tak ada lagi ruang untuk berpikir tentang perbedaan mereka. Tentang bahasa yang tak sama, tentang asal negara, tentang ketakutan pada orang asing. Semua itu menguap, digantikan satu kesadaran sederhana. Jika mereka gagal, malam ini bisa berakhir buruk. Sangat buruk. Ia berteriak, entah kepada dirinya sendiri atau kepada truk yang keras kepala itu. Dorongan terakhir terasa seperti melepaskan sisa hidupnya. Lalu, dengan suara berat dan meyakinkan, ban menemukan pijakan. Truk bergeser keluar dari lumpur, naik ke tanah yang lebih keras. Dika segera menarik rem tangan, memastikan kendaraan berhenti aman. Mesin dimatikan. Hening jatuh sejenak, hanya diisi suara hujan dan napas mereka yang terengah-engah. Mereka berdiri beberapa langkah terpisah di bawah hujan, tubuh penuh lumpur, pakaian basah menempel di kulit. Claire menatap Dika. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi ragu, bukan lagi waspada. Di mata itu kini ada kepercayaan penuh. Lahir bukan dari kata-kata, melainkan dari bahaya yang mereka hadapi bersama. Dika mengangguk kecil, seperti mengatakan, sudah aman. Wajahnya lelah, namun matanya tenang. Bagi Claire, momen itu terasa besar. Di jalan gelap itu, di tengah hujan dan lumpur, ia sadar, orang yang menyelamatkannya bukan sekadar sopir truk yang kebetulan lewat. Ia adalah alasan mengapa malam itu mereka masih berdiri. Dan di balik suara hujan yang terus jatuh, lahirlah rasa hormat yang tak akan mudah hilang, bahkan ketika jalan itu nanti hanya menjadi kenangan. Menjelang tengah malam, hujan mulai mereda. Tetesannya tak lagi menghantam keras, melainkan jatuh pelan seperti napas yang akhirnya kembali teratur. Jalanan yang sejak berjam-jam terasa mengancam kini perlahan menurun, membawa mereka keluar dari hutan yang gelap. Lampu-lampu kota muncul di kejauhan, kecil dan berkelip, seperti titik-titik harapan yang tak pernah benar-benar padam. Claire menatap cahaya itu dengan dada bergetar. Baru sekarang ia menyadari betapa dekat mereka dengan bahaya sebelumnya. Dika menarik napas lega ketika roda truk menyentuh aspal. Bunyi, duk-duk, lumpur yang terlepas dari ban terasa seperti penutup dari sebuah bab yang menegangkan. Suara mesin yang sejak tadi menggeram berat kini terdengar lebih tenang, lebih halus, seolah ikut merasa aman. Dika mengendurkan bahunya, menyandarkan punggung sebentar ke kursi. Malam masih panjang, tapi bagian tersulit telah mereka lewati. Mereka memasuki kota kecil yang masih terjaga. Beberapa toko menutup pintu, namun lampu neon warung makan dan bengkel kecil tetap menyala. Di sudut jalan, sebuah warung kopi memancarkan cahaya hangat kekuningan, kontras dengan dinginnya malam yang basah. Dika mengarahkan truk ke pinggir jalan dan memarkirnya dengan hati-hati. Mesin dimatikan. Keheningan terasa berbeda kali ini, bukan mengancam, melainkan menenangkan. Claire turun dari kabin dengan langkah pelan. Kakinya masih terasa gemetar, seolah tubuhnya belum sepenuhnya percaya bahwa ia telah selamat. Ia berdiri sebentar, menarik napas dalam-dalam, menatap sekeliling seperti seseorang yang baru kembali dari tempat berbahaya dan asing. Bau kopi, gorengan, dan aspal basah bercampur di udara, terasa begitu nyata, begitu membumi. Ia menoleh ke arah Dika. Di bawah cahaya lampu jalan, wajah Dika tampak lebih jelas. Lelah, penuh garis-garis halus yang menceritakan hidup keras di jalan. Mata Claire berkaca-kaca. Semua emosi yang sejak tadi ia tahan akhirnya mencari jalan keluar. Thank you so much, ucapnya dengan bahasa yang sederhana, terbata-bata, namun penuh ketulusan. Ia menangkupkan kedua tangannya, sedikit membungkuk,
Gestur yang ia harap bisa menyampaikan rasa terima kasih yang tak cukup diwakili kata-kata. Dika hanya mengangguk. Ia tersenyum kecil, canggung, seolah apa yang ia lakukan bukan sesuatu yang pantas dibesar-besarkan. Baginya, menolong orang di jalan adalah hal biasa, kewajiban manusia pada manusia. Jika ia berada di posisi Claire, ia berharap ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Mereka duduk di bawah atap warung. Pemilik warung menyuguhkan 2 cangkir teh panas tanpa banyak tanya, seolah sudah sering melihat wajah-wajah lelah yang singgah di tengah malam. Uap tipis mengepul dari cangkir, menghangatkan tangan dan dada. Claire merapatkan jaketnya, menikmati keheningan yang nyaman, berbeda jauh dari sunyi hutan beberapa jam sebelumnya. Disitulah, perlahan, Claire membuka cerita. Dengan bahasa Inggris yang sesekali diselingi kata Indonesia sederhana, ia menjelaskan bahwa ia bukan turis biasa. Ia adalah jurnalis perjalanan, sekaligus peneliti, yang mendokumentasikan kisah-kisah kemanusiaan di negara berkembang. Ia datang ke Indonesia bukan untuk pantai atau resort mewah, melainkan untuk melihat bagaimana orang-orang sederhana saling menolong di tempat-tempat yang jarang disorot dunia. Ia bercerita tentang artikel-artikel yang pernah ia tulis, tentang desa terpencil di Afrika, tentang sopir bus di Amerika Selatan, tentang perempuan tua di Asia yang membuka pintu rumahnya untuk orang asing. Ia ingin memahami apa yang membuat manusia tetap peduli, bahkan ketika hidup mereka sendiri tidak mudah. Ironisnya, kisah yang ia cari justru ia alami sendiri. Claire menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. Ia mengaku, sejak sore ia takut pada Dika. Truk tua, wajah lelah, jalan sepi, semuanya terlihat mengancam di matanya. Prasangka itu muncul begitu saja, dibentuk oleh cerita-cerita buruk dan ketakutan yang ia bawa dari tempat lain. Namun malam itu membalikkan semuanya. Orang yang ia curigai justru menjadi alasan ia selamat, bukan hanya dari hutan, tetapi dari ketakutannya sendiri. Dika mendengarkan tanpa banyak komentar. Ia memutar cangkir tehnya perlahan, menatap cairan hangat itu seolah di sanalah jawabannya. Ia merasa kisah yang Claire ceritakan terlalu besar untuk dirinya. Ia bukan pahlawan, bukan tokoh inspiratif. Ia hanya sopir truk yang kebetulan lewat, yang kebetulan memilih berhenti. Namun bagi Claire, perjalanan itu bukan lagi soal peta, rute alternatif, atau penelitian akademis. Ia telah menemukan cerita yang paling nyata, tentang kemanusiaan yang muncul di jalan gelap, di tengah hujan dan lumpur, dari seseorang yang sering dianggap tak penting oleh dunia. Di bawah lampu warung kopi yang sederhana, di kota kecil yang nyaris tak tercatat di peta wisata, Claire tahu, cerita ini akan ia bawa pulang. Bukan sebagai laporan dingin, melainkan sebagai pengingat bahwa harapan sering datang dengan wajah yang tak kita duga. Beberapa waktu berlalu sejak malam hujan itu. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa, seolah peristiwa di jalan hutan itu hanyalah potongan kecil yang mudah tenggelam di antara rutinitas. Jalanan kembali dilalui Dika, panjang, berdebu, dan sunyi. Matahari terbit dan tenggelam di tempat yang sama, warung-warung pinggir jalan tetap buka di jam yang sama, dan radio tua di dashboard truknya masih memutar lagu-lagu lama yang sering terputus oleh desis. Truk tuanya masih sama. Cat biru yang dulu cerah kini mengelupas, memperlihatkan lapisan besi yang mulai berkarat. Mesin masih menderu berat setiap kali menanjak, seolah mengeluh namun tak pernah benar-benar menyerah. Dika tetap bangun sebelum fajar, menyeduh kopi hitam di rumah, berpamitan singkat pada istrinya, lalu berangkat tanpa banyak kata. Dari luar, tak ada yang berubah di hidupnya. Ia masih sopir truk dengan jadwal panjang dan upah yang pas-pasan. Namun pagi itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan tempat ia biasa berhenti, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dika baru saja duduk, meniup kopi panasnya, ketika seorang pemuda, mungkin pelanggan tetap yang sering melihatnya lewat, menyodorkan ponsel kepadanya. Wajah pemuda itu tampak antusias. "Pak, ini Bapak, ya?" katanya ragu namun bersemangat. Dika mengernyit, menerima ponsel itu dengan tangan kasar yang masih berbau solar. Di layar, ia melihat sebuah tulisan panjang berbahasa asing. Ia tak memahami semua kata, namun foto-fotonya membuat dadanya bergetar. Jalan hutan yang basah, kabut tipis, dan siluet truk tua yang sangat ia kenal, truknya. Di bawah foto itu, ada namanya. Nama yang selama ini hanya dikenal oleh keluarga, teman sesama sopir, dan petugas gudang, Dika. Pemuda itu membantu menerjemahkan garis besarnya.
Kisah tentang seorang sopir truk Indonesia yang menolong perempuan asing tersesat di tengah hujan, di jalan hutan yang gelap. Tentang keputusan sederhana untuk berhenti, tentang risiko yang diambil tanpa pamrih. Tentang malam yang mengubah pandangan seseorang terhadap dunia. Tulisan itu menyebar jauh, melampaui batas-batas yang tak pernah dikabayangkan. Banyak orang tersentuh, bukan karena aksi heroik besar atau keberanian luar biasa, tetapi karena pilihan kecil yang diambil di jalan sunyi. Media daring mengutip kisah itu, blog perjalanan membagikannya, komentar datang dari berbagai negara. Ada yang menulis tentang kebaikan orang asing, ada yang menceritakan pengalaman serupa, ada pula yang hanya mengucapkan terima kasih pada sosok yang bahkan tak mereka kenal. Claire menulis dengan jujur. Ia tak melebihkan, tak mengubah Dika menjadi pahlawan dengan jubah imajiner. Ia menuliskan Dika sebagaimana adanya. Sopir truk dengan tangan kasar, suara tenang, dan pilihan sederhana yang lahir dari nurani. Justru kesederhanaan itulah yang membuat kisah itu kuat. Dika sendiri hanya membaca sekilas. Huruf-huruf asing itu terasa jauh, hampir seperti milik orang lain. Ia merasa aneh, canggung, melihat hidup sederhananya berubah menjadi cerita yang dibaca orang-orang di luar negeri, di tempat-tempat yang bahkan belum pernah ia dengar namanya. Ia mengembalikan ponsel itu pelan, tersenyum kecil, lalu menghabiskan kopinya. Ia tak mencari perhatian. Ketika ada yang menyarankan agar ia diwawancarai, atau memujinya berlebihan, Dika menolak halus. Ia tak tahu harus berkata apa. Baginya, apa yang ia lakukan malam itu bukan prestasi. Itu hanya keputusan yang terasa benar. Keesokan harinya, ia kembali ke balik kemudi, mengikat muatan, menyalakan mesin, dan menyusuri rute yang sama seperti ratusan kali sebelumnya. Namun ada satu hal yang berubah, meski tak terlihat oleh siapapun. Di setiap jalan sepi yang ia lewati, setiap hujan yang turun tiba-tiba, setiap tikungan gelap yang menuntut kewaspadaan, Dika kini mengemudi dengan perasaan berbeda. Ada kesadaran baru yang menyertai setiap kilometer. Ia tahu, di suatu titik dalam hidupnya, ia pernah menjadi harapan bagi seseorang yang jauh dari rumah. Seseorang yang sendirian, takut, dan hampir menyerah. Dan itu cukup. Ia tak membutuhkan tepuk tangan, tak membutuhkan pengakuan dunia. Pengetahuan sederhana itu, bahwa kehadirannya pernah berarti, memberinya kehangatan yang tak bisa diberikan oleh apapun. Truk tua itu terus berjalan, menggeram pelan menembus pagi dan malam, meninggalkan jejak yang mungkin tak terlihat di aspal, tak tercatat di peta. Namun jejak itu tertinggal selamanya dalam ingatan seseorang, di dunia yang jauh. Sebagai bukti bahwa kebaikan kecil di jalan sunyi bisa melampaui jarak, bahasa, dan waktu.